Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang baik. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan biar kiranya pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum itu, saya mau ajak Bapak dan Ibu, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak mau ucap syukur terima kasih Tuhan, atas setiap anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan yang tetap kumpulkan kami walaupun secara online, untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Biar kiranya Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang sakit, setiap kami yang mungkin berbeban berat, apapun masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan, hati kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan, dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan yang pimpin, hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan lebih dalam, ku menyembah. Ya kiranya kita mau berikan setiap hidup kita untuk kita boleh menjadi penyembah-penyembah sejati bagi Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. oh, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau kembali katakan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi Bapa. Bawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau kembali katakan, ku tinggikan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Biarlah kita terus menjadi penyembah-penyembah Allah yang setia. Dan kita boleh terus menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini, biarlah kita terus memuji Tuhan. Dan kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan pujian sebab Dialah Allah yang besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kita mau kembali katakan, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Sebab dalam Mazmur 40 ayat 17 dikatakan bahwa biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhanlah yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kaulah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari bersama kita berdoa untuk kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan kasih sayang Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya bagi kami bersama untuk mengambil satu bagian yang terbaik, yaitu satu bagian yang tidak akan diambil dari kami. Kami mau menerima pemberitaan firman Tuhan. Tuhan kiranya menguasai kami, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hanya akan jatuh pada tanah hati kami yang baik, sehingga benih tersebut boleh dapat bertumbuh bahkan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, akan dapat menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan syukur dan sukacita, kami menyambut pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ucapkan kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, dan selamat kita dipertemukan kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memenuhi kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi yang masih terus mewabah, Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Sekalipun mungkin kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi Tuhan mengizinkan kemajuan teknologi ini untuk dapat dipakai menjangkau semua jiwa-jiwa dimanapun berada, untuk dapat mendengarkan dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati di atas kayu salib, memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Kesempatan pagi ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan.
Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Saudara-saudara, terkadang Rasul Paulus mendidik jemaat yang telah ia dirikan dan ia bangun di berbagai tempat, baik itu di Asia Kecil maupun di Eropa, dengan lemah lembut. Namun ada kalanya pengajaran tersebut juga bersifat keras, tegas, lugas, tidak kenal kompromi sama sekali. Itu sebabnya kita memperhatikan pada apa yang kita baca pagi hari ini. Ini memberikan penekanan yang sangat tegas dan tidak kompromi sedikit pun juga. Jika dikatakan di dalam ayat ini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Itu satu penegasan yang sifatnya tegas, keras. Kita tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin atau tidak bisa Tuhan itu bersekutu dengan roh-roh jahat. Allah adalah kebaikan, Allah adalah kebenaran, dan Tuhan kita itu adalah suci adanya, sehingga tidak bisa disandingkan dengan roh-roh jahat di dalam manifestasi pekerjaannya maupun di dalam sifat-sifatnya yang jahat tersebut. Adapun yang melatar belakangi sifat daripada penegasan ini adalah di Korintus masih banyak terdapat pasar-pasar hewan yang diperuntukkan bagi pemujaan dan penyembahan kepada dewa-dewa yang mereka puja pada waktu itu. Nah, di dalam kesempatan ini, setelah diamati dengan baik, kita meyakini bahwa Paulus itu sangat mengerti sekali perihal ritus daripada peribadatan agama kafir pada waktu itu. Peribadatan daripada penyembahan berhala sangat-sangat dia kenal dengan baik. Sebagai seorang yang dibesarkan di kota Tarsus, di tempat di mana penduduk yang ada di kota Tarsus itu sebagian besar adalah orang-orang Helenis, orang-orang Romawi, yang pada prinsipnya mereka adalah hidup dalam penyembahan berhala. Dan di dalam penyembahan berhala tersebut, seringkali korban itu berupa hewan atau berupa daging yang telah disembelih, lalu kemudian dipersembahkan kepada berhala. Nah, saudara-saudara, biasanya yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah bagian-bagian tertentunya. Lalu kemudian si empunya atau si pemberi korban itu mengambil bagian-bagian tertentunya pula untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian sisanya itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang bisa saja itu dijual di pasar-pasar atau dibagikan. Nah, di sini kita melihat bahwa situasi pada saat itu ini betul-betul sangat memprihatinkan karena berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika jemaat di Korintus ini terbentuk, maka kemudian terjadilah pengaruh-pengaruh daripada kekafiran atau penyembahan berhala ini masuk di dalam kehidupan jemaat. Dan di dalam kehidupan jemaat ini, ketika mereka itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, hal seperti itu tidak lagi dapat disamakan atau dilakukan oleh jemaat Tuhan. Oleh sebab itu dengan tegas, Paulus memberikan satu pernyataan
kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ini sangat kontradiksi sekali, ya, bertolak belakang antara Tuhan, perjamuan dengan Tuhan, dan perjamuan dengan roh-roh jahat. Saudara, dalam ritus kekristenan kita mengenal ada yang disebut dengan perjamuan, ya, atau persembahan korban. Dan itu selalu mengacu kepada korban Kristus di atas kayu salib. Dan kita perlu tahu, korban Kristus di atas kayu salib ini adalah korban yang sempurna, korban yang sekali dilakukan dan untuk selama-lamanya, korban yang memperkenankan hati Allah dan sangat memuaskan hati Allah. Oleh sebab itu, korban Kristus di atas kayu salib ini tidak dapat disandingkan atau disamakan dengan korban-korban kepada berhala-berhala, dengan korban-korban kepada roh-roh jahat, atau korban apapun juga. Karena daripada itu, dari sifat yang tegas ini, teguran yang tegas, nasihat yang tegas ini, haruslah kita perhatikan baik-baik. Di dalam perjalanan gereja Tuhan, harus kita ingat bersama-sama, saudara, bahwa gereja mengalami apa yang disebut dengan perkembangan atau dinamika yang begitu hidup sekali. Di mana dalam perkembangan ini ada dua hal yang harus kita perhatikan mengenai perjamuan Tuhan ini. Pertama, kita akan melihat dulu pengertian daripada perjamuan Tuhan ini, atau yang kita kenal ditulis dalam bahasa Inggris dengan kata Eucharisti, atau juga ini sebagai satu ucapan syukur atau ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan perjamuan ini dilakukan oleh kebanyakan gereja Kristen menjadi satu sakramen atau ordonansi atau penetapan dari Tuhan yang harus dilakukan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena sifat daripada perjamuan ini adalah sakramen, maka seringkali dia disebut juga sebagai perjamuan kudus, perjamuan suci, ya, atau juga Eucharisti, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Eucharisti ini atau ucapan syukur dalam perjamuan Tuhan ini, itu dimulai oleh Yesus Kristus sendiri pada waktu ia makan malam bersama dengan murid-muridnya untuk menyambut Paskah di satu loteng yang ada di Yerusalem. Nah, di situ dia menyatakan bahwa dagingku, roti itu yang dilambangkan sebagai dagingnya adalah tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diberikan kepada mereka semua, agar supaya mereka dapat menjadi satu di dalam Dia. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, ini juga cawan yang berisi darah, ya, darah yang telah ditumpahkan sebagai pengampunan dosa, sebagai ketebusan, sebagai penyucian. Dan saudara-saudara, di dalam semuanya ini, dari kedua hal ini, Yesus memberikan satu pesan, satu penetapan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan Aku. Jadi setiap kali saudara dan saya masuk di dalam sakramen ini, kita sedang memperingati korban Kristus di atas kayu salib, di mana di situ tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Namun demikian, banyak di antara kita yang belum memahami sama sekali tentang perjamuan Tuhan ini, atau perjamuan suci, atau perjamuan kudus, sehingga seringkali menganggap perjamuan itu sebagai satu hal yang biasa, sebagai satu hal yang lumrah, atau ya tidak ada artinya sama sekali selain ini sebagai bagian daripada ritual gereja yang dilakukan. Ada yang melakukannya setiap kali ibadah, ada pula yang melakukannya
1 minggu 1 kali, ada yang melakukannya 1 bulan sekali, atau beberapa bulan sekali. Makna daripada perjamuan Tuhan itu sebagai satu peringatan akan sengsara dan korban Kristus atas kayu salib tidaklah boleh dilupakan sama sekali. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh pula disepelekan. Mengingat ini adalah satu korban yang begitu kudusnya, korban yang begitu sucinya, yang dilakukan oleh oknum yang kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Putra Allah sendiri, yang telah diberikan sebagai anugerah dan kasih karunia kepada manusia. Sehingga korban ini adalah sekali dan untuk selama-lamanya. Sedangkan yang saudara dan saya lakukan adalah untuk memperingati akan korban tersebut dalam bentuk satu ucapan syukur dan terima kasih karena segala sesuatunya telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui satu korban yang begitu agung dan begitu mulia. Tetapi kita memperhatikan di sini, seringkali di dalam perjalanan gereja, yang pertama, perjamuan ini selalu dibandingkan dengan korban-korban yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Korban-korban pada masa perjanjian lama adalah korban yang ditetapkan oleh Allah di dalam ritus keagamaan orang-orang Yahudi, dalam korban penghapus dosa, korban penebusan, korban perdamaian, dan ini semuanya merupakan satu lambang, ya, satu lambang daripada apa yang dilakukan Yesus di atas bukit Golgota ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan berdosa oleh karena kita. Dan inilah yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan pada waktu itu. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa isi dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ini disandingkan atau disamakan, maka kita akan mendapatkan satu pengertian yang sangat jauh berbeda. Korban-korban pada masa perjanjian lama adalah bayangan saja dan bersifat sementara sampai tiba anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela itu dijadikan korban sekali dan untuk selama-lamanya. Sebagai korban yang berkenan kepada Allah, yang menumpahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Ini yang berkenan kepada Allah. Yang bersifat bayangan atau yang bersifat daripada simbol-simbol pada masa bayang-bayang perjanjian lama ini, itu ada waktunya, ada batas waktunya sampai kepada Yesus naik ke atas bukit Golgota. Sedangkan korban Kristus di atas kayu salib ini adalah korban yang telah menutupi segala sesuatu. Korban yang menutupi banyak pelanggaran daripada orang-orang percaya. Korban yang menjadi penebusan daripada orang-orang percaya. Oleh sebab itu, maka satu hal yang wajar dan sudah sepantasnya jika saudara dan saya dalam kesempatan ini ketika kita melakukan perjamuan Tuhan itu, kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan tidak kita lakukan dengan sembarangan begitu saja. Oleh sebab itu pada masa gereja mula-mula atau gereja Pantekosta yang mula-mula dulu seringkali dilakukan perjamuan ini dengan saling mengaku dosa terlebih dulu, saling mengaku kesalahan terlebih dahulu, dan ada perdamaian satu dengan yang lain terlebih dulu, baru dilakukanlah perjamuan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bentuk ucapan syukur ini jauh lebih dari artinya daripada ucapan syukur yang lainnya. Ucapan syukur dalam perjamuan Tuhan ini adalah bersifat ilahiyah atau bersifat kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Satu ucapan syukur oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Karena daripada itu, kita melakukannya ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh
kekusukan kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita kepada Dia karena kasih-Nya yang begitu besar. Korban Kristus tidak dapat disandingkan dengan korban-korban perjanjian lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, korban Kristus di atas kayu salib dalam perjamuan ini juga tidak dapat disamakan dengan korban kepada dewa-dewa atau korban kepada roh-roh jahat, kepada berhala-berhala. Karena sebagaimana yang dilakukan dalam perjamuan, dalam ritual peribadatan berhala, adalah mereka makan sampai kenyang, lalu kemudian minum anggur sampai mereka mabuk, dan setelah itu terjadi hal-hal yang sangat mencemarkan. Mereka membiarkan dan mereka tidak peduli bahwa yang lain masih dalam kondisi yang lapar, tapi mereka sendiri kenyang. Mereka mabuk, mereka tidak mempedulikan lagi moral, dan mereka kemudian tercebur ke dalam dosa-dosa percabulan yang banyak dilakukan dalam ritus-ritus keagamaan pada masa waktu itu, dalam penyembahan berhala. Sebagai contohnya, kita dapat tahu bersama-sama bahwa di satu kota yang bernama Efesus ada satu kuil yang sangat besar yang dijadikan sebagai pusat penyembahan kepada Dewi Diana atau Dewi Artemis pada waktu itu. Dan ketika di dalam ritual ibadah mereka ini, maka selalu diakhiri dengan apa yang disebut dengan perjamuan seks pada waktu itu. Terjadi seks bebas, jadi yang sangat menjijikan sekali dan sangat luar biasa mereka lakukan pada saat itu. Dan ini tidak boleh terbawa, ragi semacam ini atau kebiasaan semacam ini tidak boleh terbawa sampai ke dalam gereja Tuhan. Mengapa demikian? Sebab ini akan mencemarkan apa yang suci, apa yang kudus yang telah diberikan oleh Allah sebagai satu anugerah kepada jemaatnya pada waktu itu. Tetapi oleh karena kita melihat bahwa di dalam jemaat Korintus ini, ya pada bagian-bagian yang lain, mereka kemudian ya di situ diceritakan oleh Rasul Paulus bahwa ketika datang lalu kemudian mereka makan apa yang mereka bawa, mereka minum apa yang mereka bawa, sehingga kemudian terjadi satu kenyang, satu lapar, yang satu mabuk, yang satu tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka berpikir bahwa situasinya sama, dan itu sebabnya dengan tegas Rasul Paulus ini menyatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga tidak dapat, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tidak bisa dicampur, kebiasaan itu tidak bisa dicampur. Saudara-saudara, demikian juga mendapat perjamuan dalam perjamuan Tuhan. Dalam juga perjamuan roh jahat tidak dapat disatukan. Mengapa saudara? Di dalam perjamuan Tuhan, saudara dan saya dipersekutukan dengan tubuh Yesus, menjadi satu di dalam kekudusannya, menjadi satu di dalam kesuciannya. Oleh sebab itu, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa hendaknya dalam hidup kita ini mencerminkan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita semua, yaitu hendaklah kita boleh tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan ini. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan ini, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 dari 1 Korintus pasal 10 ini, yang kita akan baca bersama-sama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Jadi inilah satu penekanan bahwa benar-benar pada waktu kita mengangkat roti dan kita mengamini bahwa itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, maka saudara dan saya ini dipersekutukan dalam tubuh Kristus. Ketika kita mengangkat cawan dan kita mengamini itu persekutuan dengan darah Kristus,
kita dimasukkan ke dalam persekutuan dengan darah Kristus untuk menerima penyucian, pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disamakan. Gereja Tuhan, iman Kristiani memiliki satu kekhasan khusus, tidak dapat bercampur dengan apapun juga, tidak dapat dicampur adukan dengan cawan-cawan yang lainnya. Karena itu pagi hari ini kita sangat bersyukur sekali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama di dalam ibadah ini juga dapat menikmati perjamuan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita bersama-sama akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih sebagai satu anugerah yang telah diberikan kepada kita dan sebagai satu kesempatan yang akan kita lakukan bersama-sama, memperingati sengkorban dan sengsara Kristus di atas kayu salib yang telah mati bagi kita semua. Dan ini jugalah yang dipesankan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sampai nanti kita melakukannya bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Bapaknya. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Yuk kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan ini. Kami menyadari ya Tuhan, betapa lemah dan rapuhnya kehidupan kami oleh karena pergumulan, pergulatan kehidupan kami ini. Seringkali kami mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kami. Kami terjatuh di dalam berbagai-bagai macam kesalahan, dalam dosa Tuhan. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan dan menerima perjamuan Tuhan, Tuhan sucikan kami, ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami bersama dapat menikmati, dapat diperkenankan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan kami mohonkan berkat Tuhan turun ke atas roti dan air anggur, agar pada saat kami menyambutnya, kami dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ucapan terima kasih, kami menyambut perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan ini. Persiapkan hati dan pikiran kita agar kita layak di hadapan-Nya. Berbahagialah saudara dan saya yang diundang ke dalam perjamuan-Nya. Karena itu marilah kita menyambutnya dengan penuh kelayakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudara, sebelum makan dan minum, marilah kita mengakui. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika demikian pengakuan kita, maka ketahuilah, dalam tanda esrar perjamuan Tuhan, inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing, seraya kita mengucap syukur, sebab saudara dan saya dipersekutukan di dalam tubuhnya, agar kita menerima kematian dan kebangkitannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama kita makan dengan percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama kita minum dengan percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seraya kita mengucap syukur kepada Dia. Betapa agung dan mulianya kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami orang-orang yang percaya. Pengorbanan di atas bukit Golgota menjadi korban pendamaian. Dan apa yang dulu tidak mungkin telah menjadi mungkin. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak mungkin kami terima, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah kiranya pada saat pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur pula, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kasih dan kemurahan-Mu, yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir. Biar apalah kiranya, yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, boleh memperkenankan hati Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi. Pada saat kami pulang, kami dikuatkan, kami diberkati, kami disegarkan, dipulihkan, dan setiap kelemahan tubuh kami, oleh karena penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya usaha dan pekerjaan kami, berkati kiranya juga keluarga kami, berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada, semua dalam pemeliharaan Tuhan, agar kami dapat bersuka cita dan mengucap syukur di dalam Tuhan. Tuhan juga tolong kiranya bangsa dan negara kami, biar di dalam masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, tetap Engkau menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, agar dapat memimpin, mengayomi kami rakyat Indonesia ini, untuk menuju kepada masyarakat yang adil makmur, di mana-mana cukup sandang pangan. Injil Tuhan bisa diberitakan. Memberkati juga gereja Tuhan, GPPS yang murni ini. Tuhan memberkati, mulai dari gembala jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, dengan kekuatan daripada Tuhan, kesehatan yang baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memelihara semua jemaat di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Tuhan, ajar kami semua mematuhi protokol kesehatan, agar kami tetap tinggal sehat dan tidak terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami akan mengakhiri ibadah dengan pengucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari arahkan hati dan pandangan kita kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kita bersama menerima berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, saudara-saudara, sebelum makan dan minum, marilah kita mengakui. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika demikian pengakuan kita, maka ketahuilah, dalam tanda esrar perjamuan Tuhan, inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing, seraya kita mengucap syukur, sebab saudara dan saya dipersatukan, dipersekutukan di dalam tubuhnya, agar kita menerima kematian dan kebangkitannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seraya kita mengucap syukur kepada Dia. Betapa agung dan mulianya kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami orang-orang yang percaya. Pengorbanan di atas bukit Golgota menjadi korban pendamaian. Dan apa yang dulu tidak mungkin telah menjadi mungkin. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak mungkin kami terima, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah kiranya pada saat pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur pula, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat kasih dan kemurahan-Mu, yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir. Biar apalah kiranya, yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, boleh memperkenankan hati Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi. Pada saat kami pulang, kami dikuatkan, kami diberkati, kami disegarkan, dipulihkan, dan setiap kelemahan tubuh kami oleh karena penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati kiranya usaha dan pekerjaan kami. Berkati kiranya juga keluarga kami. Berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Agar kami dapat bersuka cita dan mengucap syukur di dalam Tuhan. Tuhan juga tolong kiranya bangsa dan negara kami. Biar di dalam masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, tetap Engkau menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, agar dapat memimpin, mengayomi kami rakyat Indonesia ini untuk menuju kepada masyarakat yang adil makmur, di mana-mana cukup sandang pangan. Injil Tuhan bisa diberitakan. Memberkati juga gereja Tuhan, GPPS Gamurni ini. Tuhan memberkati mulai dari gembala jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kekuatan daripada Tuhan, kesehatan yang baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memelihara semua jemaat di masa-masa yang sulit ini. Di masa pandemi ini, Tuhan, ajar kami semua mematuhi protokol kesehatan, agar kami tetap tinggal sehat dan tidak terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami akan mengakhiri ibadah dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pandangan kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kita bersama menerima berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dua-duanya sih, lebih suka online sama offline. Lebih suka ibadah online. Lebih suka pelayan online. Kalau sebenarnya mungkin offline ya, jadi kita lebih berasa spiritnya, lebih langsung dapat, lebih kerasa lah karena kita secara fisik ada di dalam ruangan gereja. Untuk sukanya di pelayanan online lebih banyak kreativitas yang bisa ditambahkan di sana dan juga banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari. Untuk dukanya mungkin perlu berkorban waktu lebih banyak lagi karena menyesuaikan jadwal rekaman-rekaman yang lainnya juga. Sukanya itu lebih santai dan bisa diulang-ulang gitu kalau aku salah. Nah, kalau dukanya itu kan ini rekamannya malam, aku pulang kerja dan itu capek banget karena bisa sampai jam 10 malam, itu besok hari harus kerja lagi.
Jadi capek banget sih berasanya. Itu aja. Sukanya kalau ibadah online ini karena durasinya lebih pendek, jadi lagu-lagu yang dipersiapkan pun juga nggak begitu banyak jadinya gitu. Tapi dukanya waktu persiapannya juga lebih sempit karena biasanya sekali rekaman itu bisa 2 ataupun 3 minggu. Jadi harus buru-buru, abis ini mau lagu apa lagi ya, abis ini mau lagu apa lagi, lebih seperti itu. Itu aja sih. Kelebihannya itu kalau pelayanan online, kalau ada kesalahan kita bisa ulang-ulang. Kemudian karena bentuknya rekaman, kita bisa lihat performance kita di rekaman itu, lihat kekurangan kita, jadi kita bisa perbaiki lebih baik lagi secara teknis maupun non teknis. Kelemahannya itu lebih terburu-buru ya, karena waktunya singkat dan baju yang harus disiapkan banyak, apalagi kalau rekamannya untuk syutingnya untuk 2-3 minggu gitu loh. Jadi kostum-kostum yang kita bawa tuh banyak, plus sekolah minggu juga. Kemudian waktu penguasaan lagu juga singkat ya, jadi kita harus kuasain banyak lagu dalam waktu singkat, karena kan syutingnya untuk 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu plus sekolah minggu gitu. Itu aja sih. Kalau sukanya itu bisa masuk ke YouTube, jadi kapanpun bisa lihat kembali kebaktiannya. Cuman kalau dukanya nggak bisa kebaktian bareng-bareng teman, jadi kayak merasa kehilangan aja. Itu aja sih. Kalau sukanya, kalau buat aku pribadi, jadi nggak gugup karena nggak diliatin orang banyak. Kebetulan kan jadi singer gitu. Nah kalau dukanya ribet aja sih, karena kalau untuk syuting 2-3 minggu mesti bawa 2-3 setel baju, jadi mesti ganti beberapa kali, gitu aja sih. Haleluya, mari kita sambut Raja kita. Kita mau nyatakan kesukaan bagi dunia. Harusnya ada di post ya, ini di post gak? Sebab juru selamat telah lahir bagi dia, bagi kita, dialah penebus kita. Biar banyak fotonya aja. Taruh.